sebagai serbaguna. Habis tong minta dia apa saja, minta bantuan apa saja dia bikin. Oke. Tapi tentu saja kurang dari Bunda Maria dengan sederetan panjang litani gelarnya itu. Dan karena itu begitu berartinya Bunda Maria bagi kita berkumpul di sini. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan bilang orang-orang yang hidup sederhana, hidup tanpa kemunafikan, layaknya tidak seperti Farisi dan ahli-ahli Taurat dalam Injil tadi, itu mereka dapat rahmat yang luar biasa dari Tuhan, pemberi segala anugerah. Maka karena itu kita pun harus seperti orang-orang Efesus yang diperdengarkan firman Tuhan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus pergi dan mengajarkan kabar gembira kepada orang-orang Efesus. Dia pergi bercerita kepada orang Efesus pada awalnya bahwa Tuhan Yesus itu Allah yang hidup. Karena Paulus itu tidak dekat dengan Tuhan Yesus selama dia masih bersama dengan 12 rasul. Nanti Tuhan Yesus wafat dulu, baru Paulus selesai sekolah, pulang kampung sebagai orang terpelajar, lalu dia diminta pendapatnya tentang hukuman yang hendak diberikan kepada diakon Stefanus. Maka Paulus tidak bertemu dengan Tuhan Yesus yang dalam pewartaannya mengajarkan kabar gembira. Rasul Paulus hanya bertemu dengan Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus sudah bangkit dan menampakkan dirinya kepada Paulus dalam perjalanan ke Damsyik. Lalu Paulus bertobat dan memberitakan Injil tentang Kristus yang hidup dan bangkit mulia. Maka dia mengajarkan bagaimana Tuhan itu memberikan iman kepada dia, juga kepada seluruh umat Kristiani, bahwa Tuhan yang bangkit itu memberikan kekayaan yang luar biasa dalam iman kepada orang-orang yang beriman dan percaya kepadanya. Sama seperti Paulus, dia kalau lihat dia berdosa, Tuhan tangkap dia dalam pemikirannya sebagai orang-orang Yahudi yang hidup di bawah hukum Taurat. Orang berdosa harus mati kalau bertemu dengan Tuhan. Tapi Tuhan tidak buat itu terhadap Paulus. Tuhan buat dia bertobat, lalu Tuhan pakai dia untuk membawa kabar gembira Injil Tuhan ke semua orang. Dan karena itu kita lihat dalam kitab suci Perjanjian Baru, surat Paulus itu banyak sekali untuk menggambarkan bagaimana iman yang dia miliki dari Tuhan Yesus yang bangkit. Dia mengenal Tuhan yang bangkit, bukan Tuhan yang bagaimana. Tuhan yang bangkit dari kematian untuk hidup kekal. Maka dia berbagi kepada orang-orang Efesus dan sekarang kepada kita juga. Saudara-saudari yang terkasih, iman kepada Tuhan menghantar kita pada kekayaan yang luar biasa sampai pada kehidupan yang kekal. Karena itu, bagaimana kita menjalankan iman dan kepercayaan kita dalam hari-hari hidup? Mari teladani Bunda Maria. Bunda Maria dengan kuasanya sudah kumpulkan kita di sini. Tidak ada tokoh lain di dunia yang paling hebat yang bisa mengumpulkan itu miliaran jiwa umat Kristiani di seluruh dunia untuk berkumpul pada setiap saat di bulan seperti ini. Maka saudara-saudari yang terkasih, semoga kita boleh meneladani Bunda Maria. Bunda Maria ini tokoh yang tidak sekolah, tapi dia belajar akan kebaikan-kebaikan yang Tuhan Allah mau ditawarkan kepada semua orang. Dia ajarkan juga kepada Yesus putranya itu. Karena Tuhan Yesus juga tidak sekolah, tapi Maria yang mendampingi dia, ajarkan kepada dia hukum Taurat. Ajarkan kepada dia kitab-kitab Perjanjian Lama. Lalu Tuhan Yesus tahu, sebagaimana tadi dia sebutkan dalam Injil,
bahwa nabi-nabi itu dibunuh mulai dari Habel yang dibunuh oleh saudaranya sampai pada Zakaria yang dibunuh di antara Mesbah dan rumah Allah. Tuhan Yesus tahu juga isi kitab suci Perjanjian Lama karena Maria mengajarkannya. Tuhan Yesus juga punya sikap yang begitu bagus terhadap seluruh umat manusia karena Maria ibunya mengajarkan tata krama yang bagus dalam tumbuh dan berkembangnya Tuhan Yesus sehingga menjadi pribadi yang begitu mempesona semakin banyak orang. Maka kita belajar untuk menjadi orang yang baik dalam hidup sehari-hari kita, dalam kebersamaan kita dengan semua sesama dan tetangga kita di sekitar kita, supaya kita sama-sama boleh membangun dunia tempat kita tinggal. Ini kolam susu atau apa ya? Oh, masih kolam susu juga bagian sini. Yang pasir bagian mana? Kolam pasir. Oh, ini juga. Oh, pasir itu gulanya ya. Jadinya kolam susu. Ya. Supaya kita sama-sama membangun tempat kita tinggal sekarang sebagai sebuah surga kecil yang jatuh ke bumi, yang menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan sukacita, menghadirkan keadilan dan perdamaian dalam hidup kita. Tuhan bantu kami dengan berkat-Mu hari ini dan sepanjang segala masa. Amin.